Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol biasa seperti hari-hari kemarin. Kita akan menceritakan tentang seputar mistis atau dunia goib yang berkaitan dengan hantu lah gitu. Gimana Mas Fahid? Ya, hari-hari yang berat kemarin habis cerita juga gak meriang nih badannya, gak enak badan jadinya. Katanya ketempelan kemarin ya? Enggak ada batuknya. Jadi kita kemarin habis 2 episode terus bergantian ya masuk. Ya. Masuk angin, nggak enak badan itu ya. Sebetulnya ketempelan, tetapi sebetulnya ya memang lagi musim Pancaroba. ya kalau badan itu sebetulnya ya ketempelan, nggak selesai. Kita bilang ketempelan, ya udah ketempelan selesai gitu. Ini kabarnya ada juga dari rumah sakit di daerah sekitar Kabupaten Magelang ini. Ya ada kota. Oh, daerah kota. Kota kabupaten ya kota Masuk kota masuk wilayah Magelang saja. masih masuk wilayah Magelang. Langsung cerita ya Bang? Langsung cerita. Oke, jadi ini cerita ini sudah beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya, dari kejadian tahun 2019. Ini saya COVID berarti. Iya, sebelum COVID. Ini saya mengalami sendiri cerita itu. Ada di sebuah rumah sakit tua di sekitar kota Magelang yang mana ternyata ketika belakangan ini saya cari tahu, ternyata rumah sakit itu sudah didirikan dari zaman Belanda. Jadi bangunan tua itu. Iya. Bangunan tua atau bangunan baru? Bangunan tua, masih mayoritas bangunan tua, tetapi sudah ada penambahan beberapa bangunan baru, tetapi mayoritas yang dipakai masih bangunan tua. Itu dibangun zaman Belanda, kalau saya nggak salah itu tahun 1917. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka, masih zaman, bahkan sebelum zaman Jepang ya kan. Sebelum zaman Jepang. Kita apa ya namanya ya, kita bisa mengira-ngira lah dengan bangunan setua itu, kemudian rumah sakit lagi ya, ada beberapa kejadian berdarah atau beberapa kejadian yang tidak menyenangkan di situ kan Mati. Dan katanya kan kalau suatu tempat mengalami kejadian yang negatif berulang-ulang, katanya bangunan itu kan juga merekam dan mengundang sosok-sosok yang mistis itu. Ya, sosok mistis kayak gitu. Nah, ini kejadian saya pribadi tahun 2019. Kebetulan waktu itu ibu saya sedang menjalani perawatan di rumah sakit itu. Jadi ada perawatan rutin lah, sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali itu di situ. Kalau begitu itu ibunya sakit apa dulu? Dulu ibu saya sakit kanker. Oh, kanker. Kanker paru-paru. Stadium berapa? Stadium berapa? Kurang paham ya. Tapi pokoknya ya beliau meninggal karena penyakit kanker. Ya jadi sekalian ya minta doanya ya teman-temannya, semoga ibu saya diberikan tempat yang enaklah di akhirat sana, diampuni dosa-dosa. Amin. Nah, itu kejadian 2019 ketika ibu saya menjalani kemoterapi, ya akhir-akhir kemoterapi di rumah sakit tersebut. Ya. Kebetulan waktu itu akhir-akhir penanganan kemo itu kita diletakkan di satu bangsal, namanya bangsal isolasi. Bangsal isolasi itu udah tempatnya ada di pojok arah menuju kamar jenazah. Kemudian di dekat situ cuma ada parkiran, kemudian kesana lagi kamar jenazah. Itu lantai 1 kan? Kebetulan rumah sakitnya itu satu lantai. Jadi ketahuan nanti rumah sakitnya mana.
itu satu lantai. Ya, sampai mana tadi ya? Bangsal isolasi ya, ibu saya diletakkan di bangsal isolasi waktu itu. Ngineplah kita dua hari 3 hari, kemudian setiap perawatan itu pasti selalu inap karena kemoterapi itu kan biasanya sebelum di kemo kita pasien itu distabilkan dulu kondisi tubuhnya, kemudian baru masuk ke bagian kemoterapi. Ya, kemoterapinya. Nah, waktu itu kita itu beberapa malam itu kita ada di bangsal isolasi. Di bangsal isolasi tersebut itu tempatnya itu udah di pojok, kemudian lorongnya itu panjang, memanjang gini, kemudian ada beberapa kamar yang atasnya itu pakai apa ya, kayak pakai papan tapi nggak sampai atas nutup full, jadi cuma nutup sebagian, kebayang nggak? Ya, cuma nutup sebagian. Itu bangunan Belanda tinggi banget, itu cuma nutup sebagian dan beberapa kamar. Dan bangsal isolasi itu juga meskipun kamarnya ada banyak, tetapi penghuninya itu, pasiennya itu yang ditaruh di situ cuma sedikit. Pertama yang paling menyeramkan itu ya jelas suasananya di bangsal isolasi itu. Suasananya itu kayak gimana ya, nggak enak lah, kayak suatu tempat yang jarang dilalui manusia, itu apok-apok, dingin, gimana gitu. Nah, pengalaman yang nggak terlupakan sampai sekarang itu ketika kita tidur di bangsal isolasi malamnya itu setiap malam itu selalu ada orang meninggal di bangsal tersebut. Setiap malam selama kita tidur di situ ada aja yang meninggal tiap malamnya. Jadi ketika saya tidur lagi enak tidur kan, tiba-tiba ada yang nangis meraung-raung di entah kamar yang mana, ada jauh tapi kedengeran suaranya. Wah, ya nggak lama kemudian ada suara perawat datang, kemudian dedek meninggal. Banyak, hampir setiap malam itu kita menemui ada suara orang meninggal. Pengalaman kedua di rumah sakit itu, di bangsal itu kamar mandinya itu satu bangunan tetapi terpisah pintu, terpisah dinding yang panjang. Jadi di sini bangsal, di sini rumah sakit, di sini bangsal, di sini kamar mandi, sini bangsal, sini kamar mandi. Lah dari sini kalau kita mau ke kamar mandi kita harus jalan ke sini, muter dulu ke sini baru kamar mandinya sini. Di kamar mandi itu pengalaman saya pertama kali ke kamar mandi bangsal isolasi di tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2. Itu belum tidur atau kebangun jam segitu karena kebelet? Iya, waktu itu kebelet, memang kebangun karena pengen pipis, entah karena banyak minum atau apa ya, sebelum tidur. Itu saya kebangun mau kencing, ya udahlah biasa kan kencing. Saya pikir biasa itu kan, saya ke pintu sebelah sana, kemudian masuk ke toilet. Ternyata toilet itu lampu yang nyala cuma 2 atau 3 WC, 2 atau 3 kamar mandi, selebihnya gelap semua. Dan nggak mungkin saya masuk ke dalam toilet yang gelap. Tapi saya memilih salah satu di antara yang terang itu, dan logikanya yang pasti saya pilih adalah yang paling terang, yang paling dekat sama pintu keluar. Nah, udah saya masuk ke situ, saya persiapan untuk pipis di atas kloset, kemudian berdiri di situ. Ketika saya noleh ke depan sini, pas di depan mata saya di sini itu ada tulisan, mohon jangan membuang sampah atau pembalut di dalam kloset, nanti Suster Endang datang. Narasinya kayak gitu, nanti Suster Endang datang. Nah, waktu itu saya mikir, ini kan tengah malam nih,
dengan kondisi bangsal yang sepi, habis ada orang meninggal, kemudian saya ke kamar mandi sendirian tengah malam yang terpisah, kemudian kok ada tulisan kayak gitu, hati-hati nanti Suster Endang tanya. Pertanyaan saya, Suster Endang itu siapa? Itu sebenarnya memang masih hidup atau karena orangnya kalah? Memang apa bentayang di situ? Kurang tahu juga. Kurang tahu. Saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan jawaban siapa itu Suster Endang yang dikasih, yang ditempelkan di peringatan di kamar mandi bangsal isolasi. Setahu saya selain bangsal isolasi kan dulu juga dirawat di bangsal umum kan. Nah, setahu saya ketika saya ke toilet itu saya belum pernah menemui ada peringatan semacam itu yang spesifik menyebutkan nama. Itu siapa itu Suster Endang itu? Mungkin teman-teman yang kerja di rumah sakit itu tahu siapa sosok Suster Endang itu, apakah orangnya masih hidup atau roh bentayang emang urban legend di rumah sakit itu. Coba komen di kolom komentar. Iya, teman-teman lah, pokoknya yang perawat, khususnya perawat pasti paling enggak tahu dikit-dikit lah ya tentang siapa sih ini, apakah itu nama samaran untuk menyamarkan nama hantu atau itu memang nama dia sebenarnya yang memang suka mengganggu di situ atau apa itu kan. Bisa bayangin nggak ketika tengah malam habis ada orang meninggal terus ke toilet dalam keadaan gelap terus ada peringatan kayak gitu. Ayo sprinting, kabur nggak jadi kencing. Nah waktu itu sama, saya juga nggak jadi kencing di situ.